tahu jadi Tatin jus. jadi mapret. Iya, aku kasih satu kol. Kaki. Akhirnya yang itu Sorong-sorong ke tempat. Maafin ya. Nah, kalau pemeriksaan fisik tahu nggak IPPA itu apa? Inspeksi, pemeriksaan Konsultasi. Yang pertama adalah inspeksi. Nah, bisa juga dimulai dari bagian kalau yang kita inspeksi apanya? Rambutnya? Ya, warna rambutnya ya. Jadi warna rambutnya hitaмкah, coklat atau merah ya. Biasanya kalau pada bayi-bayi atau anak di bawah 5 tahun kan kalau misalnya warna merah jagung itu dia ada malnutrisi ya. Ada apa namanya masalah ya biasanya Berarti kita malnutrisi. apa namanya gangguan nutrisi. Terus dilihat warnanya, terus apa lagi? Dilihat dulu kan, dilihat dari depthnya pertumbuhan rambutnya merata atau tidak ya, terdistribusi lembek atau merata, ada yang kosu-kosu botak. Nah, dilihat dia bagian persebaran rambutnya merata atau tidak. Terus apa namanya dilihat infeksi sambil dipalpasi juga bisa ya, ada luka atau tidak ya, ada lesi sambil ditekan ini sakit nggak dek ya. Nah, jangan sampai nanti ada masalah di bagian kepalanya. Dilihat dari kebersihan rambutnya, kepalanya, kulit kepala ya. Terus apalagi setelah di kepala, di mata, jadi harus urutan ya, jangan sampai dari kepala langsung ke mulut ya. Di mata apa yang kita lihat? Simetris. Simetris apa enggak antara kiri dengan kanan ya. Terus apalagi dilihat dulu dia punya kebersihan dulu, skleranya warna apa? Yang putih kan? Ya. Dilihat ada dia kalau misalnya orang dengan hepatitis kan agak kuning-kuning kuningan ya. Jadi dia normal atau enggak? Pada dasarnya kan normalnya bersih, skleranya warna putih. Terus kita juga bisa lihat pakai misalnya mata yang sebelah kiri dulu ya. Dilihat refleks pupil ya. Kalau misalnya mengecil berarti dia normal ya. Oke, terus apalagi di bagian matanya kita bisa sambil palpasi juga ya, ada nyeri tekan atau tidak, ada cairan atau enggak ya. Terus dilihat bagian ininya apa namanya, konjungtiva ya, anemis atau Tidak. kan normalnya warna merah muda ya. Kalau misalnya pucat berarti mungkin HB-nya lagi ya. Oke, belum makan stop. Oke, terus lanjut di bagian apa? Nah, ini kan dia masih posisi berbaring. Jadi pastikan misalnya jangan dia duduk baring. Kalau ini kan bisa juga di visusnya, tapi harus jaraknya. Tapi ini kan dia posisi berbaring. Jadi selesaikan saja dulu. Ya, yang untuk posisi berbaring terakhir. Nah, terus di bagian hidung, simetris atau enggak antara kiri dengan kanan. Terus apa namanya dilihat kebersihan Hidung. ya. Tadi pakai apa? Pakai spesikulum. Nah, bisa sambil dibuka. Misalnya kalau begini kan nggak kelihatan. Nah, bisa sambil dibuka, sambil di center juga. Oh, tidak ada perdarahan ya. Ada dia punya sekret misalnya ya. Bersih tai hidungnya. Baru sambil Valvasi but. ada poli atau tidak ya. Bagaimana pernapasan hidungnya, kembang kepis atau enggak cuping hidungnya ya. Biasanya anak-anak dengan pneumonia itu ada kembang kepis atau pernapasan cuping hidung. Kemudian setelah di hidung
pindah ke mulut. Ya, mulutnya bagaimana? Simetris atau enggak? Ya, misalnya mohon maaf ada yang bibir sumbing, ya. Jadi dilihat. Nah, biasa kan dilakukan operasi seperti itu. Terus, apalagi kalau di mulut? Kebersihan mulutnya, membran mukosanya kering atau lembab, Pucat. ya. Mukosa bibirnya lembab atau kering. Terus dibuka mulutnya, bisa dilakukan. Misalnya buka mulut dek, ya kalau misalnya dia sadar, kan dia bisa buka mulut sendiri, ya. Misalnya ada karies gigi atau tidak, ada lesi, di bagian gusinya, ya. Ada perdarahan atau tidak. Baru bagaimana kebersihan lidahnya. Saya coba perlihatkan lidahnya, didulurkan lidahnya. Kalau misalnya pasiennya nggak sadar kan harus pakai ini, ya. Jadi harus pakai spatula lidah, terus ini ya, di ini terus agak ditekan ke bawah, ya. Jadi ininya posisinya begini, jadi bukan begini yo, ya. Jadi dia kena begini nanti buka malah. Ini kan dia agak ke atas ya, ini harus ditekan ke Bawah. pasien yang tidak sadar. Nah, terus kalau misalnya sudah di mulut, lanjut ke telinga. Telinga yang dilihat apanya? Simetris. Simetris atau enggak ya antara kiri dengan Kanan. Terus apa lagi? Kebersihan. Ya bisa pakai ini. Apa ini? Otoskop. Otoskop. Ini, tapi ini sudah rusak. Harusnya ada dia punya ini ya. Nah, jadi bisa kan dia akan menyala ya. Nah, ini ada kaca-kacanya, nanti dia terlihat diperbesar ini ya. Nah, bagaimana keadaan telinganya ya, ada luka, bagaimana ada kotorannya atau tidak ya. Oke, terus kalau misalnya menggunakan ini ya, tes Weber ini ya, jadi dia pakai misalnya pakai tangan kalau kuat ini kan, kalau enggak ditaruh misalnya di pinggir ini kan ada ini bisa juga dikasih topi begitu kan, ini didengar sendiri kan, saya ada kedengaran. Nah, coba dites dulu, baru habis itu bagaimana di bagian depannya, bagian belakang telinganya. Kalau misalnya dia bilang masih ada, dicoba juga sama kita, oh ada. Terus, nah kalau misalnya dia bilang tidak ada, padahal pas kita dengar masih ada, berarti mungkin dia ada mengalami gangguan ya. Jadi harus kiri dengan kanan juga harus diperiksa, ya. Begitu juga bagian matanya, hidungnya harus dua-duanya ya. Biasanya mahasiswa profesi kalau ujian itu cuma satu aja, padahal kan harus dua-dua ya. Nah, terus lanjut ke bagian leher. Bagaimana pergerakan lehernya, bisa ke kiri, ke kanan ya, normal atau ada masalah di bagian lehernya ya. Lehernya bentuknya panjang atau pendek ya, ada masalah atau tidak ya, ada besaran kelenjar tiroid atau tidak ya. Oke, terus di bagian Dada. Dada apa yang dilihat? Simetris. Atau enggak ya, kembang kempisnya antara kiri dengan kanan. Terus bisa sambil dipalpasi. Dipalpasi ya. Ya, misalnya ada nyeri tekan atau tidak, ada deformitas, ada ini Lordosis. atau tidak ya. Oke. Terus infeksi dada. Nah, kan tadi udah infeksi, palpasi, kemudian gimana yang di perkusnya? Di ICS, interkosta atau sela-sela tulang iga. Di iganya ya. ICS 1. Nah, cara perkusinya diketuk aja ya. Kalau misalnya dia normal, suaranya apa? Sonor ya. Kalau misalnya dia abnormal, berarti suaranya C1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi
harus kiri kanan juga harus apa namanya diperkusi ya, diperkusi. Nah, kemudian adalah pakai stedi auskultasi. Bunyi nafas tambah. Bunyi nafas. Oke, misalnya nah di S pertama ya ada suara nafas tambahan atau enggak. Kalau misalnya dia tidak ada suara nafas tambahan berarti Normal. ya. Oke. Biasa suara nafas tambahannya apa aja? Bronki. Breathing. Terus apa lagi? Dengan pasien-pasien asma. Oke, terus lanjut di bagian Perut, abdomen. Kita harus apa namanya infeksi, bagaimana perutnya cembung, cekung kah, ya. Terus ada masalah di bagian umbilicusnya, ada peradangan atau tidak, ya. Terus kita bagi misalnya 4 kuadran untuk yang perkusi, ya. Bagaimana ada suara timpani atau enggak, ya. Terus kalau bising usus kita mendengarkan pakai Stetoskop. ya 1 sampai 5 menit. Bising usus nah normalnya kan sampai 15 ya kalau pada bayi anak-anak, sampai sama dewasa sampai 30 ya. Seperti suara lapar itu ya, dilihat 4 kuadran, dihitung 1, 2 berapa kali per menit ya. Biasa kalau anak-anak dengan diare kan yang dia apa namanya hiper ya untuk bising ususnya. Terus yang berikut adalah di bagian anusnya. Nah anusnya tergantung kalau dia ada masalah atau tidak. Kayak bagian genitalianya dari anusnya, kalau misalnya tidak ada dilewat. Ya kalau misalnya ada kita periksa ada masalah nggak di bagian genitalianya dengan anusnya. Terakhir adalah Ekstremitas. dilihat bagaimana simetris atau enggak antara kiri dan Kanan. Terus ada masalah nggak bagian jari-jarinya ya, ada lesi atau tidak di kaki dengan di Tangan. Terus kita lihat kekuatan ototnya, kita minta angkat tangannya ya. Jadi bisa sendiri 90 derajat bisa. Jadi angkat pelan-pelan dulu 45 sampai 90 Derajat. antara kiri dengan Kanan. Oke, terus begitu juga kakinya ya, bisa nggak angkat sendiri. Terus kita kasih tekanan, dia masih bisa nggak untuk melawan ya. Berarti kalau misalnya bisa, berarti tidak ada masalah di pergerakan tangan dengan Kaki.